Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah adalah zat yang maha adil, yang maha rahman, maha rahim. Ketika manusia bermaksiat, contoh, ketika manusia bermaksiat, entah itu ninggalkan sholat, atau mungkin Quran jarang dibuka, atau mungkin banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, atau melanggar-melanggar yang Allah perintahkan, apakah Allah seketika itu marah? Langsung besok gak dikasih makan, contohnya, langsung mati? Tidak. Ketika ada orang gak sholat subuh, contoh kesiangan subuhnya, atau mungkin sengaja gak sholat subuh, apa gak dikasih rizki? Tetap dikasih rizki, padahal dia nyakitin Allah. Tapi apakah Allah langsung ini? Oh tidak. Allah tidak pernah buat zalim. Justru kita yang zalim. Sudah dicukupi sama Gusti Allah. Sudah dikasih nikmat sama Gusti Allah. Dengan nikmat inilah justru banyak yang kufur nikmat. Banyak tidak? Banyak. Kita dikasih kesehatan sama Gusti Allah, alhamdulillah. Kasih kesehatan, nafas sehat, kita bisa bernafas dengan sempurna, nafas dengan gratis, nggak usah beli tabung untuk nafas. Nikmat tidak? Nikmat. Alhamdulillah. Sehingga apa? Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang kecil inilah yang kadang lupa kita syukuri. Yang kecil aja lupa, apalagi yang besar. Nah, kenikmatan-kenikmatan Allah ini kalau disyukuri dia akan bertambah. Karena apa? Karena kenikmatan inilah yang menjadikan hamba tadi taat kepada Gusti Allah. Sehingga walaupun Allah itu ditinggal, walaupun seseorang maksiat, Allah nggak pernah meninggalkan hambanya. Terus ditunggu. Sehingga di dalam hadis qudsi yang lainnya apa? Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis qudsi, ketika manusia bermaksiat di siang hari, Allah nunggu di malam hari taubatnya. Nggak langsung ditulis langsung maksiat. Hari ini orang maksiat, ditunggu sama Gusti Allah. Barangkali nanti malam tobat. Innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musii'an nahar. Wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'al lail. Ketika malam hari orang maksiat sama Gusti Allah, besok ditunggu, seharian ditungguin. Barangkali tobat. Barangkali masih ditunggu. Sehingga apa? Orang yang ahli maksiat harusnya sama Gusti Allah cepat-cepat diazab kayak umat-umat yang terdahulu nih. Gak sholat langsung di pintu rumahnya ada tanda nih. Ini ngomongin tetangga, ini gak sholat, ini zalim, ini langsung di pintu rumahnya. Tapi sekarang yang gak sholat, yang gak puasa di pintu rumahnya ada gak tulisannya? Gak ada. Yang hobinya ngomongin tetangga, ada pintu rumahnya malaikat catat atau kasih tanda. Semuanya dijaga sama Gusti Allah. Allah bisa kok nampakkan kayak umat-umat terdahulu ketika bermaksiat pada zaman Bani Israel, rumahnya langsung ada tulisan dosa apa yang dikerjakan hari itu. Anggap hari ini ngomongin tetangganya, ya langsung Ibu A ngomongin Ibu B. Di pintu rumahnya tertulis, yang nulis siapa? Malaikat. Dan nggak akan hilang kecuali tobat. Tobatnya sudah ditulis di pintunya. Tobatnya apa? Oh, contoh sembelih dirimu sendiri. Itu ada tulisannya. Jadi apa? Jadi umat-umat terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang bermaksiat di dunia itu ya di dunia hukumannya. Sehingga apa? Sehingga ketika Bani Israel itu apa? Menantang hukum-hukum Allah, kalau disambar petir, ya disambar petir beneran. Sekarang yang nggak sholat, jalan-jalan hujan-hujanan, nggak ada yang nyamberin petir. Yang ngomongin tetangga setiap hari ngomongin, nggak ada yang mulutnya disambar petir, kan tidak juga. Dijaga sama Gusti Allah. Barangkali tobat. Sehingga apa? Ditunda sama Gusti Allah. Makanya nggak ada yang nggak adil tuh nggak ada. Allah Maha Adil. Sehingga yang berbuat baik akan dicatat sebagai kebaikan, yang berbuat jelek akan dicatat sebagai kejelekan. Kita duduk di sini, apa nggak dicatat sama Gusti Allah? Oh dicatat. Jadi pundi-pundi nanti. Makanya ketika seseorang sudah meninggal dunia, diceritakan bahwasanya apa?
Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini cuma sekali. Bagi orang yang meninggal, dia itu punya harapan untuk hidup. Ketika dikasih harapan untuk hidup, ditanya, kamu kalau hidup ke dunia lagi apa? Apa yang kamu kerjakan? Sudah mati, ditanya kira-kira kalau hidup mau ngapain kira-kira di dunia? Na'mal solehah. Berbuat soleh. Gusti, kalau saya dikasih kesempatan lagi untuk di dunia, saya akan berbuat baik. Apakah berbuat baik ini kita tunggu sampai harus kita mati dulu baru kita berbuat baik, atau saat ini kita mulai kira-kira? Ya saat ini kita mulai. Artinya apa? Mulai kebaikan sedini mungkin. Saat ini ada kesempatan berbuat baik, ayo berbuat baik. Barangkali umurnya tidak panjang. Jangan ada istilah, saya kan masih muda, nggak pantas. Kalau sholat di depan sendiri, kalau di musola, nanti kalau sudah tua baru tobat. Iya, kalau sampai tua. Baru ngomong ditabrak truk, contoh. Ajal. Artinya apa? Jangan sampai ada istilah tobat kalau sudah tua. Kalau tua. Kalau nggak sempat tua. Atau mungkin udah tua nggak tobat-tobat. Sampai su'ul khotimahnya kan ada. Artinya apa? Kesempatan ini kita manfaatkan sedini mungkin untuk berbuat baik. Ya apapun kira-kira yang berbau-bau baik, ya ayo kita kerjakan. Duduk, membantu, ngaji, zikir, menolong, dan lain sebagainya. Itu kita kerjakan sedini mungkin. Dengan harapan apa? Kecil yang kita berbuat ini setidaknya mendapatkan pundi-pundi pahala. Nambahin bekal, walaupun cuma sedikit. Baik. Jadi apa? Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah tetap memberi rizki, baik yang sholat, yang tidak sholat, yang sujud, yang nggak mau sujud, yang ngaji, yang nggak mau ngaji, semua tetap dikasih rizki. Jadi nggak ada yang, ya Allah, kenapa sih kamu ciptakan saya ini hidupnya rumit, ruwet, hutang banyak, nyut-nyutan terus. Problem terus di keluarga, problem dengan anaknya, problem kenapa sih? Apakah Allah bisa memberikan kita hidup tanpa problem? Kira-kira bisa tidak? Hidupnya seneng terus, gak ada masalah, atau kira-kira bisa tidak? Bisa. Gak usah diturunkan Nabi Adam, biar di surga terus semuanya. Udah Nabi Adam gak usah turun ke dunia, udah di surga aja, enak terus. Tapi kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala punya rencana? Rencananya ya apa? Setidaknya kita ada upaya penghambaan kepada Gusti Allah. Penghambaan tertinggi apa? Ya sholat. Kita tempelkan jidat ke tempat sujud itu ya hamba. Makanya apa? Makanya kalau orang sudah meninggalkan sholat itu udah terang-terangan ngajak perang. Karena apa? Al-ahdu baini wa baina abdi as-salah. Jelas itu adalah sholat. Kalau sudah gak sholat, berarti selesai urusannya sama Gusti Allah.